Nah, baik, pada malam ini kita akan bahas soal extra add-on Odoo. Nah, extra add-on sendiri itu definisinya dia bisa sebagai topping, juga bisa sebagai add-on gitu. Bedanya apa? Misalkan kita kalau topping itu kan eh, kita nggak perlu modul topping itu es krim gitu. Kita nggak perlu topping, tapi kita kan sudah bisa merasakan makan es krim itu gitu. Kalau kita add-on, kita pasti itu lebih ke arah seperti uh, add-on ini akan berguna untuk membantu fungsionalitas kita gitu. Misalkan, oke, add-on ini ternyata berisi banyak filter dan dashboard yang bisa kita uh, gunakan untuk tracking aktivitas dalam Odoo ya gitu. Itu kan dari kita dashboard awal mungkin belum ada gitu. Nah ini perbedaannya juga yang perlu kita ketahui gitu bahwa ada add-on yang bersifat hanya topping, ada yang bersifatnya memang add-on secara fungsionalitas Odoo. Nah, sebabnya adalah memang itu memang bisa sangat-sangat kompleks gitu. Memang menyebabkan jadi add-on itu beragam. Sekarang kita akan cek dulu add-on apa yang kita gunakan di Config gitu. Kita bisa post filter, kita hidupkan debug developer mode dulu. Nah, sudah hidup. Lalu kita klik hitam, ekstra, kita group by, atau kita bisa skip author yang tidak Odoo. Kenapa? Karena kalau autornya extra add-on, jadi ada extra add-on yang dibuat Odoo sendiri, OCA, Odoo bawaan ketika kita download aplikasi ini, server ini, ada juga yang di luar itu gitu. Jadi uh, ini adalah kira-kira dari uh, yang kita gunakan gitu. Kita menggunakan bermacam-macam gitu. Ada 32 total, ada animasi, ada open HRMS, leave request untuk kita cuti, multi company, payroll, ada XR, Aries, ada untuk view untuk produk, di mana bisa, oke, produk ini berarti akan tampil secara 360 derajat dengan gambar kita gitu. Kita bisa lihat 360 view, oh gambarnya seperti ini gitu. Ada menu restriction, misalnya seperti, oke, berarti menu ini, menu tender misalkan di website cuma bisa diakses dengan login gitu. Jadi kalau kamu tidak login, ini tidak bisa diakses gitu. Nah, pembatasan-pembatasan ini yang uh, kalau seperti ini sih kita bisa bilang kadang topping, kadang. Nah, di luar itu kita sebenarnya juga install gitu. Uh, ada sales dynamic approve, dashboard, dan main menu ini untuk kita bisa uh, custom themes dari ini dan backend theme. Ada sales discount, e-commerce, WhatsApp, dan berbagai lainnya gitu. Di sini kita juga bisa lihat apa aja kita install, kategorinya apa aja, kita bisa cek
Sebenarnya di luar ini juga eh, memang kita juga menggunakan bawaan dari modul Odoo gitu. Di luar add-on tapi extra add-on tapi bawahnya Odoo seperti itu. Ya ada just request, kita juga install macam-macam gitu. Ada timesheet. Sekarang kita coba filter di mana autornya, konten. Nah, berikut adalah beberapa yang kita gunakan juga gitu. Ada app common ini untuk kita bisa melihat mengkonfig Odoo seperti itu secara lebih mudah, termasuk menambah berbagai function dan utilitas di Odoo seperti itu. Kita juga bisa eh, ya melakukan customize Odoo yang seharusnya itu beberapa sih biasanya diletakkan pada core Odoo. Dengan ini kita bisa custom dan setting dengan lebih mudah seperti itu. Ya, ada juga kita bisa cek. eh, jadi ketika kita menginstal modul bawaan Odoo, ada banyak dependensi yang juga akan mengikut gitu. Salah satunya adalah Google Email gini, di mana satu add-on ini dia support untuk incoming dan outgoing dari email server gitu. Kita juga ada atau bisa menggunakan Unsplash Image, spreadsheet, validation, dan berbagai macam lainnya gitu. Nah, semua ini tuh memang sebagian itu ada yang di proses sama Odoo, ada yang kita perlu tambahkan sendiri gitu. Nah, untuk itu Odoo sebenarnya punya portal, kita sebutnya Play Store tersendiri daripada Android gitu. Ini adalah appsauto.com, di mana kita bisa install berbagai add-on tadi, ada yang free, ada yang berbayar seperti itu. Jadi tergantung memang kebutuhan dari bisnis proses itu seperti apa gitu. Mungkin itu penjelasan dari kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Saya tutup dulu sekian.